Hai, assalamualaikum guys. Sekarang kita bakalan ngetindak ke akuarium yang emang bocor ya guys. Ini akuarium ikan hiu. Nah, bocornya itu di sini loh. Iya, ternyata lumayan ini juga ya. Iya, lumayan. Kalau sekarang sih udah mendingan karena tertutup lumut. Soalnya kan memang tekanan airnya ini gede ya. Jadi pas waktu itu tuh ada gempa, kebetulan ada gempa. Ya mungkin dari gempa itu menghasilkan tekanan yang emang tinggi gitu kan. Di bagian area sana dia kuat, jadi ada silen yang lepas dari kaca gitu, jadi bocor, mengakibatkan bocor. Nah ini tuh sebenarnya udah agak lama, ada seminggu lebih lah. Nah tapi kemarin sempat sementara Imam akalin dulu ya. Iya, diakalin, sebenarnya sih diakalin cuma pakai lumut doang. Jadi ada di situ kan, ini pasti 2 hari sekali lumutnya jadi ngalangin kacanya. Nah jadi lumut itu jadi nutup sendiri sebenarnya, jadi menutup sendiri. Di sini kelihatan hitam lumutnya tuh, jadi udah hitam, itu udah tebal ya, udah tebal. Jadi kata bahasa Sunda namanya nyocokan ya. Mampet guys, jadi mampet sendiri sama lumutnya gitu. Nah sekarang tuh kemarin tuh saya udah komunikasi sama Pak Yosep itu yang membuat akuarium ini. Nah kemarin sama Pak Yosep, dia siap eksekusi kapan aja ketika kalau misalkan ini airnya udah kosong. Jadi kita bakalan eksekusi itu mindahin air. Kalau misalkan tank depannya udah penuh, kita pindahin ikannya. Jadi ini benar-benar di full kosong. Oh berarti sekarang yang kita lakukan mindahin air ini ke tank depan sampai penuh ya. Sampai penuh. Selanjutnya angkat ikan pindah ke tank depan. Baru ini dikosongin ya. Oke. Nah itu tuh ini tuh pengerjaan buat nyilen ya segala macam. Itu sebenarnya sebentar, tapi karena pengeringannya, silennya tebal, jadi pengeringannya itu lama. Agak lama ya. 1 bulan. 1 bulan pengeringannya. Ya, makanya tank hiu tuh bakalan kosong 1 bulan. Ini kalau 1 bulan bakalan kosong. Nah, oke, di sini saya tadi udah pasang selang juga ke sini, ke area ruang meeting. Dan nanti tinggal sebenarnya kayak buang air nih. Kayak biasa. Air aku di akuarium biasa lah. Iya. Sebenarnya ini kekecilan, tapi ya kisaran 3 jam air bawah pasti penuh. Karena ini kan tinggi ya, kita mengikuti gravitasi, tekanan air pasti kenceng. Ini tinggal pasang di sini. Pasang di sini aja dulu. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan udah agak surut, kita makin ke bawahin. Di sana pakai mesin nyedotnya? Enggak, entar digini kayak akuarium biasa. Gitu digini. Kalau akuarium 50 cm sih agak mending ya, ini segini mau disedot. Enggak, kita nanti akalin pakai keran. Oke, pakai keran bisa. Pakai keran. Iya. Dipus pakai keran. Oke. Yuk, kita lihat ke bawah. Oh, ini selangnya? Ya, ini tuh selangnya dari ruang meeting kan tembus ke sini nih. Jadi emang benar-benar panjang sampai tembus ke sini. Kita isi ke? Nah, ke tank ini. Nah, akuarium ini tuh bekas Oscar kemarin ya, karena emang Oscarnya udah dibagi-bagiin, jadi udah habis. Tadi udah sempet tuh pemasangan pompa, karena pompa biasa itu kan dia bahannya itu metal ya, jadi nggak bisa buat air asin. Kita menggunakan pompa yang ada di atas. Berarti udah diganti pompa atau belum ini? Udah. Semua berarti media udah dicuci, pompa udah terpasang. Jadi sekarang tinggal masukin airnya aja. Masukin air. Nah, kalau misalkan ini udah penuh, nanti kita oper ke sini juga karena sisa airnya. Iya, sisa airnya. Jadi sebisa mungkin air yang terbuang itu sedikit gitu. Kita bakalan ke keran dulu. Pakai keran dulu kalau nggak mau disedot. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke keran ini ya, keran dulu guys. Nyala ini. Jadi daripada disedot, susah lur kalau disedot. Mending kalau akuariumnya kecil, ini kan gede. Itu bukan akuarium. Apa dong? Tank. Nah sekarang tinggal dinyalain. Jadi kalau ini udah naik setengahnya ke sana, ke sini lah. Baru kita bawa lari selangnya. Kita lepas ya ke sana. Nah ini udah jalan. Ini masih air tawar ya, masih air keran. Kalau pengen tahu ini air keran atau air asin, ada ininya kan? Enggak ada serbuk-serbuk ininya. Enggak ada. Kalau udah jadi air, masih air, dia nggak bisa. Terus? Ini masih tawar, air keran. Iya masih air keran. Masih adem. Tunggu air tawarnya turun semua, baru asin. Nah ini udah. Masa? Udah. Coba deh.
Belum. Belum. Oh iya belum. Banyak lagi karena selangnya panjang jadi lama guys. Tapi pasti ada kayak ngemposnya dulu kan? Oh iya gelembung. Pasti ada gelembung. ngempos-ngemposnya baru itu Ada ganti air. Ganti air. Pro loh. Ini senior guys. Senior perikanan di sini guys. Nah udah fix. Enggak. Tadi ada. Woi, Jangan diinjak. diinjek kameramen guys. Tuh, jadi kayak gini guys. Ini belum gede. Lama-lama gede ini. Karena masih ada udara. Bentar. Ini agak kenceng nih. Agak kenceng. Nah, oke, sekarang kita tinggal tunggu karena ini lumayan lama loh. Karena selangnya kecil, jadi bakalan lama. 3 jam lah, 3 jam. Jadi bisa ngopi dulu lah, nyantai. Nah, nanti kita bakalan lanjut setelah ini penuh. Oke guys. Nah guys, karena lama turunnya satu selang itu dia lama karena mungkin kecil ya, kecil dan selangnya pun ada sambungan. Jadi pas sambungan itu lubangnya makin kecil, makanya saya mau nambah selang lagi guys. Jadi dua selang. Kalau begini kalau tambah selang kemungkinan 2 jam lagi, mudah-mudahan cepat ya. 2 jam lebih lah, pasti lebih di atas 2 jam. Ini kan tadi udah pasang udah sejam setengah ya, sejam setengah ada baru 20% ini. Baru 20%. Jadi kita tambah selang lagi, mudah-mudahan lebih cepat lagi gitu. Kita turunin dikit biar nanti nggak terlalu banyak berubah. Terlalu cepat merubahnya. Loncat guys, agak kaget karena emang surut guys. Enggak apa-apa. Nah ini tuh masuk ke sini ya lewat ruang meeting. Bukan kita harus masuk ke sini. Assalamualaikum. Mau izin? Iya lagi. Jadi guys di kolam Disurutin. itu jadi beberapa waktu yang lalu ada gempa, ya kan? Awalnya ada gempa, emang itu yang diperhitungkan juga. Diperhitungkannya tuh dulu tuh jika ada mobil truk. Kalau mobil truk getarannya berapa gitu. Gempa itu ya bukan nggak kepikir, emang jarang banget ya. Tiba-tiba kemarin tuh sempat gempa, geser dikit kali ya. Terus sekarang jadinya Mau dikosongin dulu Pak. itu udah disiapin. Udah. Tapi ini Pompanya dari pasang, pompanya kan itu khususnya buat akuarium laut. Jadi kalau pakai pompa biasa nantinya karat itu dari tahu juga. udah hubungin Om Yosefnya. Kapan kesini? Om Yosef udah tinggal nunggu kering. Oh ya udah. Nunggu. Tapi udah dikabarin. Udah. Oke guys. Ini karena satu selang lama, jadi Imam mau nambah lagi selang guys. Udah. Ini tuh udah setahun ada nggak sih? Setahun udah lebih Pak. Setahun. Alhamdulillah. Jadi prediksi orang tuh cuma 6 bulan bertahannya. Tapi ini udah setahun lebih. Tapi ya udah ini berarti kenapa harus dipindah karena pengeringannya agak cukup lama ya. Cukup lama 1 bulan. 1 bulan baru diisi lagi. Udah oke, doain pokoknya hiunya juga bisa selamat ya. Lanjut Mam. Ini tinggal nunggu kayak tadi ya guys. Jadi biar air dari kerannya naik dulu, setengahnya udah sampai situ. Kalau udah nyampe setengahnya, kita lepas pun air yang dari tank bakalan ketarik juga.
Oh nggak kuat guys, jadi sambungannya nggak kuat. Tapi udah kayaknya, udah kepancing. Ini masih air biasa. Bentar, ini udah keluar. Nah ini udah jalan ya guys ya. Ini udah asin. Tuh lihat, kalau air asin dia ngebuih. Ngebuih tuh, ada buihnya. Asin. Nah biasanya kalau kencingnya berbuih sama asam biasanya. Ini tinggal tempel di sini, udah aman. Siniin biar nggak terlalu berat ke sana. Sip, udah 2 dah. Ini mudah-mudahan lebih cepet ya, biar nggak terlalu sore. Udah, tinggal tunggu. Much later. Oke guys, ini kita sudah sama A Imam A. Iya. Ini udah berapa 30% ada ya? 30% ada, 35% lah ya. Selanjutnya gimana nih Kak? Kita Karena tank bawah udah penuh, penuh. jadi udah tinggal bisa kita colokin pompanya. Jadi nanti barengan aja pas ikannya masuk baru kita pompanya colokin. Oke, berarti kita angkat ikannya dulu. Angkat ikannya dulu. Nah ini tuh karena yang paling agresif itu ikan black tip, hiu black tipnya. Yang black tip. Yang white tip kan cenderung dia nyantai kan. Iya. Nah yang kita ambil duluan black tipnya dulu. Oke, ini berarti yang Iya. agak besar ya. Yang aktif. Mau diisi airnya dulu. Airnya dulu. Ini tuh harus Nggak langsung gini aja udah. pakai plastik. Nah. Harusnya sih ya bagusnya kayak gitu. Jadi biar antisipasi jadinya nyangkut atau gigi. Apalagi dia nyangkut, gigi kan. Iya. Kalau nyangkut bisa-bisa ininya robek. Kalau paling fatalnya giginya copot. Giginya copot. Tapi kalau si ini dia kalau yang turun itu agak besar dia nggak peduli ya. Maksudnya cuek ya. Iya, Tapi kalau cuek. kayak kecil-kecil gitu langsung di ini nama dia ya disamperin. Ya? Langsung samperin. Dikiranya makanan, tapi kalau bisa ini kan Padahal kalau mau makan dia dari penciuman kan? penciuman. Dia lebih dominasinya penciuman, tapi penglihatan juga ada dan sensor gerakan juga ada. Dia cara ngendel ikan hiu tuh dipegang depannya. Jadi ikan itu agak nyantai, nggak terlalu agresif. Oke, kita nyoba. Lubangnya kurang gede kali ya itu apa? Nah, Kita harus masukin kepalanya dulu soalnya. ini kena nih. Oke, alhamdulillah. Masuk 1 guys. Masuk 1. Karena airnya banyak, berat. Jadi harus Kita dikurangin buang dulu. sedikit. Tapi hiunya udah gak terlalu agresif emang ya. Iya. Bagus dia nggak terlalu stres soalnya. Boleh? Potong. Masih banyak itu mah air sih. Banyak. Dibuang kan? Aman. Gini aman gini? Aman. Supaya agar ini nggak ngelipet. Kalau ini karena airnya kita ngambil dari air yang sama, jadi nggak perlu aklimasi guys. Nah sekarang tinggal colokin mesinnya guys. Hati-hati maghrib. Nah mesinnya udah nyala. Aman. Nah Wih. sip. Hiu black tip pertama. Hiu black tip pertama ini yang paling gede. Yang ini kelihatan banget ya gedenya ya. Iya, beda banget soalnya. Gede banget. Oke, kita lanjut ke yang black tip satu lagi. Dan kepalanya dulu masuk. Sip. Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah guys. Langsung masuk dia. Ini ukurannya jantannya agak Bakalan ketampung semuanya dia air bisa bisa kecil. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelepasan
Lanjut hiu terakhir guys, ikan terakhir. Nah kalau yang ini white tip, dia betina. Sejauh ini yang paling cepat perkembangannya tuh yang ini. Sama makan pola makannya juga nafsu makannya bagus, paling banyak. Jadi Lebih tenang sebenarnya. lebih tenang, lebih kalem gitu. Dia kayak yang kayak Alul gitu. Karakternya kan kalau Alul kan kalem gitu kan. Nggak usah, udah kotor kakinya. Kotor kaki. Nah kenapa nggak diserok? Karena kalau diserok takutnya giginya nyangkut deh, tajam-tajam dia. Dan ini sebenarnya lebih ke Lebih jadi lebih tenang. lebih safety, lebih iya lebih tenang. Tuh ikan pun lebih tenang. Langsung masuk. Dia udah tahu. Dia udah tahu mau dipindahin. Nyusul temen-temennya. Ke depan. Kepalanya di dalam. Dalam. Malah naik dia, malah naik. Nah udah. Itu malah aja. Udah. Nih, ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kemungkinan besok juga udah settle kayaknya ya. Iya. Mudah-mudahan besok udah settle, bisa walaupun sebenarnya nanti dipuasain dulu biar dia adaptasi dulu dengan lingkungan. Biasanya kalau saya sih kalau ikan biasa ya itu 2 sampai 3 hari Dipuasain. Tapi, ya untuk ikan air tawar biasanya. Tapi kalau ikan hiu kayak gini mungkin 2 hari juga cukup lah ya. 2 hari. Soalnya ini juga puasa dulu loh. Jadi sebelum perpindahan ya. eksekusi itu ikan wajib puasa. Kenapa? Karena biar nggak terlalu ngap di perutnya, itu nggak nyimpen makanan gitu. Karena Biar ini ya. pas dia stres gerakan tuh, nah di situ biasanya ikan muntahin lagi makanannya. Nah oke guys, sekarang kan udah selesai nih, ikan udah pada masuk semuanya, lihat ikannya juga udah aktif. Nah untuk menjaga salinitas di sini, takutnya kan hujan masuk Ya. hujan, jadi air hujan ke sini atau dedaunan. Makanya kita perlu ditutup. Jadi Oke. semuanya ini ditutup Biar lebih biar safety lah ya. Ya, mencegah juga buat ikan nggak lompat, takutnya lompat gitu. Nah oke guys, sekarang mudah-mudahan ikannya aman, di sini nggak ada trouble apa-apa, salinitasnya juga kejaga, dan mudah-mudahan besok bisa segera dieksekusi tanknya guys. Oke, mudah-mudahan ikannya aman lah, ya itu yang saya Amin. khawatirkan sih sebenarnya.